Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STAI Bani Saleh, Bekasi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas micro teaching UAS mata pelajaran IPS dengan dosen pengampu Pak Sukarman MM. Tugas ini berjudul Tematik 1 Indahnya Kebersamaan. Tema 1 Pembelajaran 1 Keberagaman Budaya Bangsaku kelas 4 semester 1. Dan kami terdiri dari 5 anggota, masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja ke video pembelajaran dari kami. Sebelum kami bahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Ahmad Zikri Karim, NIM 201934120002. Iin Septiani, NIM 201934122024. Diana Nur Fatimah, NIM 201934120012. Tri Puji Aprilianti, NIM 201934120059. Nirma Astria, NIM 201934120039. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, hari ini Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Dimulai dari yang pertama. Anissa Bella hadir, oke baik. Kemudian Bella Safitri hadir, baik. Kemudian Cantika Anissa, alhamdulillah hadir. Kemudian Gilang Dirga hadir, oke. Kemudian Muhammad Rifki hadir. Kemudian Ridwan Hakim. Ridwan Hakim kenapa anak-anak? Tidak masuk. Sakit. Oh, mari kita doakan semoga Ridwan Hakim semoga cepat sembuh dan bisa bergabung bersama kita di sini. Amin. Nah, anak-anak, kalian masih ingat tidak dengan nyanyian minggu lalu yang kita nyanyi? Masih, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, hari ini kita akan menyanyikan bersama lagi ya. Yuk, kita mulai. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung menjadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung menjadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung menjadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung menjadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung menjadi 10. Marilah berdoa. Anak-anak, kita berdoa bersama ya sebelum memulai pembelajaran hari ini. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil-alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjut dengan doa belajar ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai keragaman budaya di Indonesia. Tujuan pembelajaran dari hari ini adalah siswa mampu menyebutkan dan mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Anak-anak yang Ibu cintai, Ibu mengharapkan kalian semua berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini dan belajar penuh semangat dan gembira. Mari kita memulai pembelajaran hari ini yang dibahas pertama oleh Ibu Nirma. Untuk Ibu Nirma dipersilakan. Indonesia memiliki wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Jumlah provinsi yang ada di Indonesia sebanyak 34 provinsi. Tahukah kamu, Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian daerah, rumah adat, serta agama. Yuk, ada apa aja ya keberagaman budaya yang ada di Indonesia? Nah, di sini Bu Nirma beserta teman-teman Bu Nirma ingin menjelaskan tentang keberagaman budaya yang ada di Pulau Sulawesi, Papua, Bali, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Dari masing-masing pulau yang ada di Indonesia tentunya memiliki keberagaman budaya yang berbeda-beda. Indonesia terdiri atas macam-macam suku dan budaya, tetapi itu semua tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Bu Nirma akan menjelaskan tentang keberagaman budaya yang ada di Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Utara, ibu kota Manado. Masyarakat Sulawesi Utara secara garis besar memiliki 3 suku bangsa. Yang pertama ada suku bangsa Sanghyeh atau Talaut, yang kedua ada suku bangsa Minahasa, yang ketiga ada suku bangsa Bolaang Mangondo. Ketiga suku bangsa itu mempunyai bagian keberagaman yang berbeda-beda, tetapi di Provinsi Sulawesi Utara memiliki semboyan Torang Samua Basudara, artinya kita semua bersaudara. Jadi meskipun mempunyai keberagaman budaya yang berbeda dan keyakinan yang berbeda, tetapi mereka tetap saling menghormati akan sesama warga negara Indonesia. Nah, di sini ada beberapa keyakinan yang dianut oleh masyarakat Sulawesi Utara, yaitu yang pertama ada agama Islam, yang kedua agama Kristen Katolik, yang ketiga ada agama Kristen Protestan, yang keempat ada agama Hindu, yang kelima ada agama Buddha, dan yang keenam ada agama Konghucu. Rumah adat di Sulawesi Utara ini disebut rumah adat Walewangko atau pewaris. Ciri khas dari bentuk rumah adat ini seperti panggung, namun panggung yang ini terbuat dari balok kayu dan di depannya dilengkapi oleh 2 anak tangga di sisi kanan dan kirinya. Pakaian adat di Sulawesi Utara ini disebut juga salah satunya pakaian adat Minahasa Bajang. Suku Minahasa memiliki peradaban yang lebih maju dibandingkan suku Balaang Mangondo. Nah, mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menenun kapas hingga menjadi kain. Lalu alat musik Sulawesi Utara ini terdiri dari salah satunya ada santu. Alat musik satu ini terbuat dari bahan bambu, rotan, dan kayu yang bentuknya bulat memanjang. Cara memainkan alat musik ini dengan cara dipetik atau dipukul dalam posisi duduk bersila. Lalu yang kedua ada alat musik yori. Alat musik ini termasuk ke dalam harpa mulut.
terbuat dari bahan seperti bambu, kulit pelepah enau, dan tali dari kulit kayu. Nayori ini dimainkan ketika saat gerhana bulan atau gerhana matahari yang merupakan keyakinan dari masyarakat bangsa Kuniawi. Lalu yang ketiga ada kolintang, terbuat dari bahan kayu lokal yang salah satunya seperti kayu telur, wenjang, cempaka, waru, dan sejenisnya. Kolintang ini dimainkannya dengan cara dipukul pada kayu yang telah disusun menurut tangga nadanya. Menggunakan alat pukulnya seperti dilapisi karet atau kain. Lalu ada tari tradisional Sulawesi Utara, yaitu ada tari maengket, tari kabangsaran, tari katrili, dan tari masalai. Nah, terus ada lagi nih anak-anak, alat senjata tajam yang dipegang oleh masyarakat Sulawesi Utara. Alat senjata tajam yang bernama pedang barasangihe. Pedang barasangihe ini merupakan senjata tradisional kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Utara. Pedang ini memiliki gagang 2 cabang yang keduanya tersebut memiliki gerigi-gerigi. Nah, selanjutnya keberagaman budaya pada Provinsi Papua akan dijelaskan oleh teman Bu Nirma yang bernama Ibu Puji. Ya, baik. Terima kasih untuk Bu Nirma sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tripuji Aprilianti. Di sini saya akan membahas tentang Kepulauan Papua. Nah, teman-teman udah nggak asing kan? Udah pada tahu kan Pulau Papua itu? Nah, ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Kepulauan Papua. Ya, sejarah Papua mengacu kepada sejarah bagian barat Pulau Papua, Indonesia, dan pulau-pulau kecil lainnya di baratnya. Bagian timur pulau tersebut disebut Papua Nugini. Pemukiman manusia diperkirakan telah mulai antara 42.000 sampai 48.000 tahun yang lalu. Nah, perdagangan antara Pulau Papua dan pulau-pulau Indonesia yang berdekatan terdokumentasi sejak abad ke-7 dan kekuasaan Nusantara di Pulau Papua sampai dengan abad ke-13. Belanda mengklaim wilayah tersebut dan mulai pekerjaan misiontaris pada abad ke-19. Wilayah ini dimasukkan ke dalam Republik Indonesia pada tahun 1960-an, menyusul mulainya reformasi di seluruh Indonesia pada tahun 1998. Nah, Papua dan provinsi-provinsi di Indonesia lainnya mendapat otonomi daerah yang lebih besar pada 2001. Status otonomi khusus diberikan kepada wilayah ini, walaupun sampai saat ini pelaksanaannya bersifat parsial. Wilayah ini terbagi menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2003. Ya, baik, selanjutnya saya akan bahas makanan khas. Nah, di sini kalau udah ngomongin makanan pasti pembahasannya tuh asik, bener gak sih? Ya kan? Nah, Indonesia sejak dahulu memang sudah dikenal sebagai surganya kuliner karena terlalu banyak beragam makanan khas Nusantara hingga kini masih eksis dan mudah ditemukan di berbagai daerah, salah satunya di Papua. Nah, daerah yang berada di ujung timur Indonesia ini memiliki khas terkenal, yaitu papeda. Pokoknya kalau di Papua itu khasnya makanannya dari sagu, pasti dari sagu. Nah, papeda ini emang terbuat dari sagu. Nah, tak hanya di Indonesia, bahkan kuliner yang terbuat dari sagu ini juga cukup populer di mancanegara. Bener gak? Siapa yang udah pernah cobain papeda? Karena di Jakarta, Bekasi tuh udah banyak yang jual. Nah, selain papeda, Papua juga memiliki beragam makanan khas yang lezat dan menggugah selera. Selanjutnya yaitu alat musik khas Papua. Siapa yang udah tahu alat musik khas Papua itu apa sih? Ya, betul. Salah satunya yaitu tifa. Tifa itu merupakan salah satu alat musik tradisional khas Papua. Tifa diwariskan secara turun-temurun bersamaan dengan kisah kepercayaan menurut beberapa suku yang ada di Papua. Nah, alat musik tradisional khas Papua ini sekilas mirip dengan tifa dari Maluku.
Perbedaan antara keduanya terletak pada model dan bentuknya saja. Tifa khas Maluku tidak memiliki pegangan di bagian sampingnya, sedangkan tifa Papua memilikinya. Nah, melansir dari situs Kementerian Kependidikan dan Kebudayaan, tifa merupakan alat musik khas Papua yang bentuknya seperti gendang. Ya, pasti udah tahu kan ya gendang itu kayak apa? Karena di sini juga banyak gendang. Cuman kalau di sana mungkin namanya jadi tifa gitu. Alat musik ini sering digunakan dalam berbagai upacara adat. Nah, suku Asmat dikenal dengan kemampuan dan kelihatannya dalam memainkan alat musik ini. Tifa dalam suku Asmat sering dijadikan identitas untuk kaum pria. Nah, mengutip dari tifa di tanah Papua dalam perspektif etnomusikologi, tifa terbuat dari kayu lokal khas Papua. Jadi kayu susu jenis kayu ini hanya ditemui di hutan belantara, kemudian dibuat menjadi tifa melalui proses pembuatan. Selanjutnya yaitu pakaian adat dari Papua. Ada nggak sih yang tahu pakaian adat Papua itu apa? Pasti udah pada tahu ya. Ya, di sini saya jelasin sedikit. Pakaian adat dari Papua itu ada koteka atau holim dan rok rumbai. Sering kan tuh ya kita lihat-lihat tuh, kadang ada di berita TV. Nah, merupakan salah satu pakaian adat dari provinsi Papua. Nah, koteks adalah pakaian khusus yang dipakai untuk menutupi tubuh bagian bawah laki-laki. Nah, koteks itu untuk laki-laki. Ada beberapa suku yang memakainya di daerah Papua, karena di Papua juga ada banyak suku ya, nggak cuma satu. Nah, ya, kata koteka berasal dari salah satu suku di Panial yang artinya pakaian. Nah, rok rumbai yang dibuat dari daun sagu kering dipakai untuk perempuan. Nah, jadi perempuan di sana pakainya rok. Kan kalau di sini kan pakainya gamis ya nggak? Nah, baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya yaitu Ibu Iin Septiani. Untuk Ibu Iin dipersilakan. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai Jawa Barat. Suku bangsa mayoritas penduduk Jawa Barat adalah suku Sunda, yang bicaranya pun dengan bahasa Sunda. Kemudian pakaian adatnya, pada zaman dahulu pakaian adat di Jawa Barat dibedakan melalui status sosialnya. Untuk kaum bangsawan, mereka mengenakan menak, yaitu kebaya beludru hitam yang disulam dengan benang emas dan kain kebat, motif pererang. Nah, kemudian kaum menengah mengenakan baju bedahan putih dan kain kebat batik. Sedangkan untuk kaum bawah mengenakan baju pangsi atau baju salonteren dengan sarung poleng yang disempang di bahu. Nah, rumah adat di Jawa Barat pada umumnya disebut imah panggung. Ada beberapa jenis nama rumah adat di daerah Sunda. Antara lain yang pertama Suhunan Japang dari Tasikmalaya, kemudian Jogo Anjing, Suhunan Jureh dari Sumedang, Suhunan Ngupuk Limasan dari Majalengka, Panjalinan dari Majalengka, Lengkong dari Kuningan, dan Citalang dari Purwakarta. Kemudian alat musik tradisional dari Jawa Barat. Yang pertama ada angklung. Alat musik yang terbuat dari bambu yang dimainkannya dengan cara digoyangkan. Yang kedua ada kecapi. Cara memainkannya dengan cara dipetik seperti gitar. Kemudian yang ketiga ada kendang. Cara memainkannya dengan cara dipukul atau ditepak. Kemudian senjata tradisionalnya, salah satunya adalah kujang. Senjata tradisional dari Jawa Barat ini pada awalnya berbentuk kudi. Istilah tersebut berasal dari kata kudihiang yang artinya mendekati sebagai perkakas yang ditunjukkan untuk kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, kemudian ada tarian tradisional dari Jawa Barat. Yang pertama ada tari Jaipong. Tari daerah Jawa Barat ini memadukan kebudayaan, seni, musik, budaya, seni bela diri, dan kondisi sosial pada era 70-an yang diciptakan oleh Haji Suwanda yang berasal dari Karawang. Kemudian yang kedua ada tari merak, mempertunjukkan gerakan burung merak yang selalu memamerkan bulu indahnya guna menarik perhatian merak betina. Kemudian yang ketiga ada tari topeng Cirebon.
Tari adat tradisional dari Jawa Barat ini tentunya berasal dari Cirebon. Seperti namanya, dalang atau penari mengenakan topeng saat menari. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan ibu, yaitu Bapak Jikri. Untuk Bapak Jikri dipersilahkan. Baik, kita lanjut materi hari ini, yaitu Provinsi Bali. Provinsi Bali adalah suatu pulau di Indonesia yang berada di gugusan Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Nah, pulau ini sekarang termasuk wilayah Provinsi Bali, ya. Pulau ini juga sebagai Pulau Dewata atau yang dijuluki sebagai Pulau Seribu Pura, ya. Pulau Bali itu sangat indah, ya, banyak pantainya, banyak keanekaragamannya, banyak orang luar negeri ke Indonesia hanya untuk datang ke Bali. Dengan tujuan tertimur Pulau Jawa yaitu 1,6 km, titik tertinggi Pulau Bali yaitu berada di Gunung Agung yang ketinggiannya sampai 3.142 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Di Bali itu ada yang paling terkenal, yaitu upacara adat di Bali. Nah, upacara adat di Bali ini ada dua, dan banyak ya, nggak cuma dua, ada beberapa upacara adat di Bali. Yang pertama itu upacara ngaben. Nah, upacara ngaben merupakan upacara jenazah di Bali yang dipercaya oleh masyarakat Hindu Bali sebagai ritual untuk menyempurnakan jenazah kembali ke Sang Pencipta. Yang kedua yaitu Hari Raya Galungan atau upacara Galungan. Galungan berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti menang. Sesuai dengan asal namanya, upacara di Bali yang saat ini bertujuan merayakan kemenangan melawan kejahatan. Jadi setiap acara Galungan itu berarti dia merayakan kemenangan, ya. Nah, kita lanjut, yaitu tentang baju adat Bali. Nah, baju adat Bali mungkin adik-adik bapak atau anak-anak bapak pernah melihat baju adat Bali. Apakah ada yang pernah ke Bali? Belum ya, belum ada yang pernah ke Bali. Bali memiliki 3 pakaian adat, yaitu Payas, Agung, Payamadya, dan Paya Ali. Nah, pakaian adat wanita berciri khas menggunakan sanggul. Sanggul itu kayak kembang di atas kepalanya, ya. Kebaya, kemen, bulang, pasang, dan selendang. Pakaian adat pria berciri khas menggunakan penutup kepala berupa udeng-udeng atau kain, ya. Memakai baju berupa jas, berkerah maupun berbagai jenis baju saat rapih dan berwarna putih. Tarian adat Bali. Nah, tarian adat Bali sudah banyak, ya. Sudah banyak mungkin lihat di YouTube adik-adik atau pernah ngelihat langsung. Nah, tarian adat Bali itu tari kecak, ya. Sangat terkenal. Banyak turis untuk melihat tari-tarian ini. Tari kecak salah satunya. Merupakan tari tradisional, drama tari khas dari Bali. Tari ini menggambarkan cerita pewayangan, khusus Ramayana yang disajikan dengan seni gerak dan tarian. Tari kecak ini menjadi salah satu kesenian tradisional yang masih terkenal sampai saat ini. Nah, tari kecak itu biasanya dirayakan di pinggir pantai, ya. Biasanya orangnya itu laki-laki, tidak menggunakan baju, cuma menggunakan kain, ya. Menggunakan kain, kainnya berwarna kotak-kotak, kotak hitam putih, kalau nggak kotak hitam putih dan merah. Lanjut, yaitu rumah adat Bali, ya. Rumah adat Bali yaitu yang bernama Rumah Balai Manten. Rumah ini memiliki bentuk bangunan persegi panjang dan biasanya dibangun di sebelah kiri. Biasanya rumah Balai Manten dikhususkan ditinggal oleh kepala keluarga dan anak perempuannya. Di rumah ini dibagi menjadi 2 ruang, yaitu balai ruang dan balai kiri. Nah, baik adik-adikku, setelah kita bahas mengenai Bali, nanti dilanjut oleh kawan saya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu kita ke daerah Provinsi Sumatera Selatan. Anak-anak, ada yang tahu tidak apa saja keragaman dari Provinsi Sumatera Selatan? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Provinsi Sumatera Selatan terkenal dengan Sungai Musi dan Jembatan Ampera. Provinsi Sumatera Selatan memiliki 12 suku bangsa, salah satunya suku bangsa Palembang. Suku bangsa Palembang memiliki alat musik yang bernama burda.
Burdah adalah alat musik yang terbuat dari kayu nangka dan kulit hewani. Alat musik ini dikenal sebagai alat musik ritmis yang biasanya digunakan saat upacara pernikahan, latihan pencaksilat, dan acara-acara yang lainnya. Selanjutnya ada senjata tradisional dari Provinsi Sumatera Selatan, yaitu ada tombak Trisula, keris Palembang, dan skin. Lalu kemudian ada pakaian adat dari Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Aisan Gede. Aisan Gede adalah pakaian adat Sumatera Selatan yang menggambarkan kebesaran. Kemudian ada tarian tradisional dari Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Gending Sriwijaya. Secara harfiah, Gending Sriwijaya yaitu irama kerajaan-kerajaan Sriwijaya yang menggambarkan kegembiraan gadis-gadis desa Palembang dalam menyambut tamu undangan agungnya. Lalu selanjutnya ada rumah adat dari Provinsi Sumatera Selatan. Rumah adat Provinsi Selatan yaitu rumah limas. Rumah limas adalah rumah panggung yang memiliki 5 tingkat yang menggambarkan geografis dan kepercayaan masyarakat setempat. Nah, anak-anak, itu tadi adalah beberapa contoh keragaman budaya yang ada di bangsa kita dan contoh dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Nah, sekarang anak-anak coba kalian tulis di buku kalian masing-masing. Apa saja keragaman budaya yang ada di tempat kelahiran kalian? Sudah? Oke, setelah selesai, coba kalian maju satu-satu untuk menjelaskan. Oke, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Ikin Septiani. Anak-anak, Ibu akan bertanya, apakah kalian masih ingat atau tidak ya? Nah, apa saja sih yang kita pelajari pada kegiatan hari ini? Ya, apa? Alhamdulillah masih ingat. Hari ini kita belajar mengenai keragaman budaya di Indonesia. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah bahwa Indonesia memang sangat kaya akan suku bangsa dan budayanya. Hal ini dibuktikan dengan setidaknya minimal ada 5 suku bangsa yang terdapat di sekitar kita. Selain itu, masing-masing suku juga memiliki keberagaman. Masing-masing baik dari bahasa daerah, rumah adat, tarian daerah, serta pakaian daerahnya. Maka dari itu, di tengah kehidupan yang beragam ini, hendaknya kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghargai dalam keragaman budaya, suku, dan agama, serta menjadikan keberagaman ini sebagai identitas bangsa Indonesia. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai tentang sikap toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Silakan untuk anak-anak Ibu pelajari di rumah dan minggu depan kita bahas bersama-sama ya. Nah, anak-anak, kita telah sampai pada akhir dari kegiatan hari ini. Anak-anak, Ibu sangat berterima kasih kepada kalian karena hari ini kalian sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelajaran hari ini. Ibu sangat mengharapkan untuk kepada kalian semua agar minggu depan atau pembelajaran yang akan datang kalian bisa lebih baik lagi dari hari ini ya. Nah, kita ucapkan hamdalah untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk penutupan silakan untuk ketua kelas dipimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sampai bertemu pertemuan minggu depan.